Apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa? Di Bandung, ada aktivitas kreatif untuk mengisi waktu menjelang berbuka alias ngabuburit, seperti meronce manik-manik dan membuat kerajinan keramik. Berikut informasi selengkapnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Sore ini, saya akan mengikuti proses pembuatan kerajinan keramik di sebuah workshop di Jalan Pramuka, Kota Bandung. Bahan-bahan yang disiapkan adalah tanah liat yang disebut stoneware. Kali ini, saya akan membuat cangkir. Pertama, potongan tanah liat dibagi menjadi dua, lalu dibentuk bulatan dan dibolongi bagian tengahnya. Setelah itu, dibuatlah pola menyerupai cangkir. Nah, ini dia hasil kreativitas saya. Jadi awalnya tuh saya tuh berencana ingin bikin sebuah cangkir begitu ya. Tapi alhasil jadinya seperti ini. Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia, hanya berencana. Yang pada akhirnya bentukannya seperti ini. Tapi kata masnya ini masih aman, masih oke untuk pertama kali begitu. Nah, ternyata prosesnya nggak sampai di sini aja. Masih banyak proses yang lain mulai dari apa tadi namanya mas? Pengeringan, kemudian juga pembakaran, pengecatan hingga akhirnya bisa digunakan sebagai barang atau sesuatu yang bisa didekorate begitu ya, didekorasi di rumah Anda. Silakan Anda menilai hasil ngabuburit saya, oke atau enggak? Kayaknya enggak ya, tapi nggak apa-apa, hajar terus. Workshop ini juga diikuti anak-anak, salah satunya Naufal Firly. Siswa kelas 5 sekolah dasar ini dengan telaten berusaha membuat cangkir. Susah nggak? Tadi boleh cerita dong prosesnya membuatnya susah atau gampang menurut Naufal? Susah-susah gampang sih, soalnya ini ada kadang suka bengkok-bengkok gitu, meleot-meleot. Takutnya tuh pas di akhir nanti pecah atau enggak bengkok gitu. Nah kalau gampangnya menurut Naufal tuh di mana? Kalau susahnya kan sering penyok-penyok, tadi juga kakak lihat sering ada penyok-penyok ya. Tapi yang gampangnya tuh apa? Membentuk pola atau gimana? Ya, bentuk pola. Aku suka bikin-bikin gitu. Nah ini menurut Naufal pas nggak ya buat waktu ngabuburit? Karena butuh waktu panjang kan bikinnya tuh kayak gimana? Ya bisa dari jam batang gitu. Karena lama bikinnya ya? Ya, Oke. dan Sip. juga menantang. Menantang, oke sip. Good luck ya Naufal ya. Terima kasih. Membuat keramik memang susah-susah gampang, tapi ini bisa menjadi pilihan yang pas untuk ngabuburit karena proses pembuatan pola bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Sementara proses pembuatan keramik sampai jadi membutuhkan 1 minggu. Untuk mengikuti workshop di tempat ini, setiap peserta diwajibkan membayar mulai dari Rp250.000 tergantung bahan dan alat yang akan digunakan. Selain di bulan Ramadan, tempat ini hanya membuka 2 sesi, yakni pukul 9 dan pukul 11. Pada bulan puasa ada sesi tambahan pada pukul 3 sore untuk yang ingin ngabuburit dengan belajar keramik. Selain mengisi waktu saat Ramadan, membuat kerajinan keramik juga punya manfaat lain. Untuk anak-anak kecil itu bisa ngelatih motoriknya ya, untuk misalnya anak-anak TK atau anak-anak SD gitu. Kalau untuk orang dewasa juga ya bisa terutama melatih kesabaran kali ya. Selain melatih kreativitas, melatih kesabaran, soalnya mau gimana pun juga kalau kita ngebuatnya pelan-pelan, kita ngebuatnya dengan hati-hati pelan-pelan, pasti hasilnya juga lebih maksimal gitu daripada yang langsung cepet-cepet kayak gitu ya. Tak hanya membuat keramik, ngabuburit juga bisa diisi dengan menyusun manik-manik menggunakan tali atau meronce. Sophie, seorang peserta workshop meronce, mengatakan kegiatan ini sama sekali tidak membosankan. Karena menurut aku menarik sih, selain nunjukin kreativitas kita, terus bisa jadi cuan juga loh kalau yang kayak buat yang kayak gini. Workshop digelar di salah satu kafe di kawasan Burangrang, Kota Bandung. Setiap workshop diikuti oleh sedikitnya 8 orang. Biasanya para peserta akan membuat gelang atau tali untuk telepon seluler. Peserta dengan karya yang paling unik dan menarik akan mendapat hadiah. Outputnya sebenarnya aku pingin bisa nambah kegiatan di Kota Bandung ini, kreativitas untuk masyarakat Kota Bandung, sambil juga aku bisa collab nih sama UMKM lokal yang punya usaha dan pengen bikin workshop, bisa memberikan atau mengajarkan juga keahliannya gitu ke masyarakat di Kota Bandung gitu. Kelas meronce di luar Ramadan biasanya dilakukan pada pagi hari, sementara pada bulan puasa seperti saat ini, kelas dimulai pukul 2 siang hingga menjelang maghrib. Biaya bagi peserta yang ingin ngabuburit dengan meronce sebesar Rp135.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.